as both the Indonesian riders go past the finish line. Whoa! Whoa! Oh, that's bad. That's bad. That is bad. Oh, dear. Oh. How unfortunate. Oh no. Oh no. We had a just have a massive crash. The M-Fali was there's a rider down who hit M-Fali Manudin. Ini sampai sini nih. Ya, sisanya ya ini titanium. Titanium ini. Boleh pegang, Mas? Ya. Udah finish pertama. Dan jaraknya jauh dengan yang nabrak posisi ke-6. Posisi ke-6 ya. Kedua pun ya lumayan lah, 0,7 detik. Agak ngeri ya. Pengalaman. Kalau lihat video itu gimana rasanya, Mas, sekarang? Ya, pengalaman hidup aja lah. Muhammad Fadli, selamat datang di podcast kita. Makasih sudah mampir di tengah kesibukannya. Lagi sibuk banget ya sekarang ya? Ada aja sih urusannya. Ada aja ya? Kan sebenarnya ini masa off season. Oh, oke. Off season dimana sudah selesai kemarin balapan. Tujuan intinya ASEAN Para Games dan nanti akan masuk mulai training center lagi di Solo itu pertengahan Januari. Pertengahan Januari ada lagi. Ya, makasih nih sudah mampir. Kalau sekarang sebenarnya ada aja lah urusannya. Mumpung di rumah. Iya, mumpung di rumah. Soalnya kita tuh dari awal tuh mau ngundang ya, Sobat Kang Ridwan mau ngundang Fadli ini ke sini untuk sharing. Cuman memang dari kemarin kan lagi persiapan ya ASEAN Para Games ya, berarti yang kemarin ya. Oke, nanti kita cerita soal itu ya. Nah, buat Sobat Kang Ridwan yang belum kenal siapa beliau ya, kita lihat cuplikannya dulu ya. As they're about to go past the finish line, I mean, this is absolutely adrenaline pumping as we reach the one last bend as the riders make their way to the checkered flag. Fadli Manudin, Ratnabong Wilaron, and Dimas Regi. Ini jauh ya jarak dengan yang sebelumnya ya? Kalau di motor jauh. How unfortunate for the Thai rider. Has he given up already so soon? Well done. As both the Indonesian riders. Pembalap kedua lewat, 3 lewat, ini pembalap ke-6 yang nabrak. Pembalap keberapa dia? 6. Dia juga udah finish kan? Udah finish. Kenapa cepet dia? Kayak ngeblend dia gitu. Tuh, posisi ke-6 tuh swangside. Waduh, itu lihat kakinya tuh. We had a just have a massive crash. The M-Fali was there's a rider down who hit M-Fali Manudin Ini langsung stop ya yang lain ya? Yang di depan ya? Ya. They need to stop the race behind. They need to stop the bike because Waduh. agak ngeri ya. Pengalaman. Kalau lihat video itu gimana rasanya Mas sekarang? Ya, pengalaman hidup aja lah. Bagian dari hidup yang bisa saya jadikan pelajaran dan mungkin sama teman-teman balap lainnya. Itu tuh dulu tuh Asia Road Racing Championship. Dan itu sebetulnya udah di depan kan? Udah pertama udah kan? Udah finish pertama. Dan jaraknya jauh dengan yang nabrak posisi ke-6. Posisi ke-6 ya. Kedua pun ya lumayan lah, 0,7 detik. Ya. 1 detik di motor tuh ya bisa 20 meter lah. 1 detik tuh 20 meter, jadi jauh kan sebenarnya kan dasarnya kan. Tapi itu masih bisa ya, nggak diduga ya namanya kecelakaan, nggak ada yang mau ya. Tahu. Itu waktu itu sampai kayak gimana tuh kaki tuh patah atau hancur apa gimana Mas? Remuk ya, bukan kepatah lagi karena ada 12 patahan. 12 patahan. Ya, kaki tuh ketwist. Ya kayak remuk ke Linus Beko kali. Aduh. Terus itu yang nabraknya gimana ceritanya? Yang nabraknya minor sih. Dia cuma kayak patah kelingking sama pingsan sebentar. Sempat pingsan sebentar, tapi dia bangun lagi. Bangkit lagi. Ya, bangunnya sih udah di rumah sakit sih, sama-sama di rumah sakit yang sama. Sempat ketemu dia nyamperin? Enggak, karena
sepertinya dia orang Thailand dan nggak nguasain bahasa Inggris. Oh, Jadi nggak bisa komunikasi. Oh, tapi dia menyampaikan mungkin lewat koleganya, nggak ada juga? Ya koleganya mungkin menyampaikan, minta tapi maaf. ya bukan sama saya sih pribadi, sama tim. Ya, tapi ya itu udah mewakili lah. Ya. Dan Mas Fadli juga nggak mikirin kayak gitu ya? Nggak. Karena ya, resiko balapan lah. Udah siap dari awal ya. Bahkan katanya sempat di kecelakaan yang sebelumnya pernah mau lewat juga katanya. Saya dapat kisi-kisi itu. Enggak sih, jadi dari awal balap udah patah paha. Pernah ngalamin patah paha. Ya, patah paha, dibawa ke tukang urut, nggak sembuh. Akhirnya dioperasi juga, dibawa ke Solo. Gitu. Terus ya pembalap cedera ya. Udah bagian karena balapan ya termasuk olahraga ekstrim. Jadi sudah siap dengan resikonya. Ya, tapi saya yakin di balapan itu jauh lebih aman dibandingkan di jalan raya. Oh iya, betul. Kalau sama-sama mau balapan. Betul. Ya, kalau mau balapan ya di tempatnya, di sirkuit, karena semuanya satu irama, satu arah. Kalau kita jalan raya kan ada mobil, ada orang, ada motor lain, gitu. Tapi ya itu buat yang hobi balap lanjutkan. Karena adrenalin tuh nggak bisa dibendung. Wah, ini terutama dialihkan. Ini karena ceritanya katanya dari kecil ya kayak gitu ya, seneng balap. Kayaknya sih. Kayaknya. Nah, itu kan kecelakaan. Itu proses recovery-nya berapa lama, Mas? Kecelakaan 2015, bulan 6 dan amputasi awal Januari 2016. Jadi setelah 6 bulan baru diamputasi. Sebelumnya tim dokter berusaha untuk rekonstruksi kaki, gimana caranya bisa sembuh. Dan setelah 6 bulan yang saya rasakan sih nggak terlalu banyak perubahan ya, yang signifikan. Dari situ setelah 6 bulan saya baru bisa berani untuk cari figur atlet disabilitas. Atlet disabilitas ya, atlet bukan orang biasa yang disabilitas, tapi atlet disabilitas berarti orang yang sangat aktif dan dengan keadaan disabilitas. Oh, ternyata figurnya orang-orang luar negeri. Tapi kalau misalkan orang luar negeri aja ya harusnya kita bisa. Dari situ saya punya keyakinan, ya udah telepon dokter minta amputasi. Pengambilan keputusannya gara-gara lihat itu ada role model, sudah siap dengan kenyataan bahwa itu diamputasi. Langsung telepon ngambil keputusan langsung. Awalnya nggak mau kan karena belum siap. Ya awalnya kita berusaha dulu lah. Ya namanya berusaha kan pengen berhasil, tapi ada kemungkinan tidak berhasil kan. Ya tidak berhasil itu ya kita harus legowo. Padahal saat itu pas kecelakaan tuh lagi peak performance ya, bisa dibilang ya, lagi puncak-puncaknya performance ya. Iya, saya balapan 15 tahun ya, itu peak performance ya. Aduh, ya. Dan nggak diduga itu. Kemudian kan selama 6 bulan diupayakan. Namun sudah berusaha lah dari tim, terus dari tim dokter, dari saya pun sudah optimis bisa sembuh, tapi ternyata enggak, ya kita harus jalani. Sampai ke Singapura juga ya ini sampai? Enggak nyampe, tapi di Indonesia berarti kalau gitu. Di Indonesia juga di rumah sakit yang bagus dan tim yang terbaik lah. Oke. Artinya informasinya ya kurang lebih sama lah ya, bahwa memang kondisinya sudah diupayakan. Kondisinya memang sangat parah sih pada saat itu. Tadi kan lihat di cuplikan itu kayak apa ya, lepek banget gitu ya, berarti remuk ya ceritanya ya. Dan saya juga menderita juga selama 6 bulan itu kan. Selama 6 bulan itu kan berarti banyak tindakan kan, operasi. Bolak-balik berarti ya. Bolak-balik di rumah sakit saya 4 bulan. Ya bolak-balik dioperasi maksudnya. Iya. Ke kamar operasi lagi. Iya, bolak-balik. Saya adalah
sekitar 20 kali masuk ruang operasi itu. 20 kali dibius juga kan berarti? Iya, sampai seneng saya dibius. Soalnya nge-fly kan? Iya, jadi ya kita ngerasain luka dikit aja kan sakit, apalagi luka sekaki kan. Iya. Jadi tuh ngerasainnya tuh kayak 24 jam. Gitu, jadi pas mau operasi awalnya takut, takut operasi nanti takut nggak bangun lagi lah. Iya, biasalah biasa gitu. Ketakutan orang-orang umum kan. Tapi lama-lama, wah kalau dia operasi enak nggak sadar, pas bangun juga nge-fly gitu kan, ngelayang gitu. Terus akhirnya, dok kapan operasi lagi dok, kapan operasi lagi. Saking triknya. Dan ada namanya painkiller yang mengandung fentanyl, itu mengandung morfin yang dimasukin lewat belakang, lewat tulang belakang, saraf belakang ini. Dan itu yang ngasih tahu perawat, Mas Fadli katanya pakai ini tuh jangan lama-lama nanti ketagihan, nanti pas sembuhnya. Saya langsung bilang dokter, dok cabut aja, biarin saya sakit nggak apa-apa, saya masih mau hidup normal, saya bilang. Oh seriusan? Serius. Dicabut jadinya? Dicabut painkillernya, jadi saya lebih ngerasain sakit. Jadi pada saat sakit ada pelajaran minum paracetamol buat ngurangin rasa sakit. Jadi oral, bukan injek lagi. Tapi emang berkurang sakitnya? Oh, tapi sebenarnya diinjek tuh ada ya? Iya, diinjek kan 24 jam. Itu kayak infus fentanyl itu. Jadi saya mau mengurangi takutnya. Takutnya setelah itu ada efeknya nggak sadar ngumpet-ngumpet ke obat, jadi ya gitu ya. Karena udah ngerasain enak gitu ya. Kan saya sendiri kan ngerasa atlet dan sembuh tuh pengen jadi atlet lagi. Gitu. Iya. Karena motivasinya kuat, pengen jadi atlet sehingga nggak mau nanti bermasalah gara-gara itu. Saya sakit pada saat itu, yang penting saya di kemudian hari nyaman. Itu, ya maksudnya untuk seseorang yang kecelakaan ya, itu kan nggak mudah ya. Itu waktu itu sempat breakdown lah ya, atau sempat terpuruk tuh berapa lama tuh Mas? Terpuruknya justru pada saat amputasi setelah 6 bulan itu. Jadi selama di rumah sakit tuh kayak biasalah, ada teman datang, dokter datang, visit, memotivasi kan. Ini pasti cepat sembuh kata dokter, nggak ngerokok, masih muda, terus aktif, pasti sel-selnya bagus. Ya kita termotivasi, ya itu bagian dari ya kita hidup termotivasi, senang lah ya. Tapi pada saat ada satu titik setelah 6 bulan kok gini-gini aja gitu, malah cenderung kayak nggak selesai-selesai gitu. Akhirnya baru memberanikan diri buat opsi keduanya, lihat Google figur atlet disabilitas, dari situ terlintas kepikiran buat amputasi. Saya langsung telepon dokter minta amputasi. Gara-gara dapat informasi ada contoh, karena di Indonesia belum ada yang mungkin saat itu. Belum ada lah informasinya mungkin. Ya kan mungkin ada tapi nggak kelihatan. Ini yang ada contoh informasinya aktif. Nggak ada yang di bidang saya. Ada kayak atlet-atlet lari, atlet yang lain ada, tapi yang sepeda kan belum ada. Karena apalagi yang di balap sepeda motor belum ada juga gitu. Sedangkan saya pengen ke arah situ kan, karena di bidang itu. Nah, terus si contoh ini udah dapat role model, mutusin lah untuk amputasi. Ya, ternyata bisa amputasi nggak segampang itu juga. Sempet terpuruk lagi juga? Itu yang terpuruk. Setelah amputasi baru nyadarin, wah kaki nggak ada satu nih. Terus nggak bisa langsung pakai kaki palsu, karena setelah luka operasi itu kan ya pasti ada inflamasi, bengkak, segala macem kan. Jadi akhirnya butuh 2 bulan buat 3 bulan buat nunggu bengkaknya kempes, baru bisa diukur buat bikin kaki palsu. Tapi saya senang akselerasi dari dulu. Kata dokter 3 bulan, saya berusaha lihat lagi di YouTube gimana sih cara pasca amputasi itu exercise-nya. Saya exercise setiap hari, akhirnya 2 bulan udah bisa pasang kaki palsu. Udah bisa lebih cepat lagi. Padahal normal tuh 3 bulan. Normal 3 bulan. Ini 2 bulan. Pokoknya dicari cara, karena motivasinya pengen segera aktif lagi, balap lagi. Terserah balap apa. Kemungkinan kan kalau nggak motor ke sepeda ya.
tapi nggak sesimpel itu juga. Oh, gitu. Dulu pada saat yang penting mau aktif. Setelah saya aktif berarti saya kan badan saya fit. Aktif itu dengan cara olahraga ya, karena basic saya olahraga. Nggak mungkin saya pada saat itu terpuruk di olahraga terus tumbuh dengan bisnis yang lain, kayaknya nggak nyambung kan ya. Di atlet lagi, jadi kayak orang usaha rugi kan pasti bidang usaha lagi. Mungkin si pengusaha itu jadi atlet sama kayak saya lah, nggak terlalu jauh lah lompatnya ya. Pokoknya penting saya mau aktif lagi dengan cara berolahraga. Ketika saya berolahraga, badan saya fit, saya akan bisa menerima apapun tantangan di depan. Kesempatan apapun saya bisa ambil gitu. Ya udah, saya olahraga yang saya bisa, bersepeda dari mulai keliling kompleks 1 kilo, terus keluar komplek 2 kilo, terus sampai dengan itu saya hitung tuh hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai dengan 6 bulan saya bisa goes di atau bisa bersepeda selama 6 bulan itu 200 kilo dengan jarak tempuh 6 jam. 200 kilo dalam waktu 6 jam itu ya, dari 0 sampai 6 bulan ya. Latihan 6 bulan itu bertahap naik gitu. Bertahap naik sedikit. Itu jauh kan? 200 kilo tuh kan? 200 kilo tuh Jakarta Bogor aja 40 kilo. Dari 200 kilo saya dari rumah ke Bandung aja 140 kilo, 150 kilo. Berarti ke Semarang nyampe? Enggak dong, Semarang 470. Oh, berarti setengahnya lah ya, Cirebon ya. Cirebon Tegal 200. Tegal 3 ya. 2,5. Saya apalah ke sana. Ya, karena pernah nyoba ya. Nah, berarti itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan, akhirnya performa saya bisa menempuh jarak 200 km, waktu tempuhnya 6 jam. Wow. Itu tiap hari? Latihan sepeda? Iya, karena sepeda itu harus konsisten. Maksimal 2 kali 24 jam kita liburnya. Setelah itu pasti drop. Jadi kalau misalkan saya latihan sepeda terus libur 1 minggu ya dari nol lagi gitu. Seriusan? Fisiknya gitu? Fisiknya sampai harus continue kan. Napasnya ngos-ngosan lagi gitu ya mungkin? Kan olahraga itu kan melatih otot dan memori otot. Jadi jangan sampai si ototnya itu lupa memorinya. Termasuk gitu. Jantung kan terdiri dari otot kan. Kalau mulai melemah lagi ya berat lagi si jantung. Betul. Karena dia kan dilatih terus, makin lama ototnya makin kuat kan. Betul, gitu ya. Iya. Oh, tapi emang short juga ya 2 hari kayak gitu ya? Iya, 2 hari aja udah langsung performa hilang drastis. Itu kalau pada saat terpuruk ya, apa sih yang paling memotivasi saat itu untuk bisa bangkit lagi? Ini kan siapa tahu nih sobat Kang Ridwan juga ada yang pernah mengalami. Itu apa kan ya? Yang paling penting sih, walaupun sangat susah ya ikhlas. Dan yakin semuanya ketentuan dari Allah sih. Kalau nggak gitu ya kita mau nghibur diri gimana lagi. Kan orang yang sakit kan pasti ada dosa yang digugurkan. Ya itu aja sih yang obatin. Dan yang pasti adalah badai pasti berlalu. Sesakit-sakitnya saya dulu selama 6 bulan, saya yakin pasti ini badai pasti berlalu nih, pasti akan suatu saat pasti akan merasakan sembuh lagi. Dan ya backbones-nya pasti ketika kita terpuruk, ketika bangkit pasti akan lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Dan saya buktikan dari sebelum-sebelumnya sih, dari saya sendiri ya. Waktu pas awal balap, patah paha. Dulu pada saat patah paha itu, ini gimana mau balapan? Karena patah kan kakinya. Iya, teknik belum bagus, masih pemula aja udah patah. Memulainya lagi dari mana lagi nanti? Tapi ternyata ada aja jalan. Saya malah di balap motor setelah patah itu langsung melesat jadi juara nasional. Justru juara nasional setelah patah? Ya. Terus ya ini termasuk terakhir saya, walaupun musibah di peak performance saya di 2015, ya itu yang paling berat lah ujian dalam hidup saya kan. Kehilangan anggota tubuh yaitu amputasi kaki. Itu kayak
Kalau logikanya ya, aduh, normal aja kita susah ngadapin kehidupan kan, mau ngapain apalagi nggak normal. Tapi ternyata ya Allah kasih lebih gitu. Ya. Dulu kejuaraan balap motor Asia, sekarang balapan sepeda dunia. Jadi selalu ada hikmah lah. Dan kemarin tuh baru yang terakhir ya. Ini yang terakhir tuh menang ini ya, apa? Asian Para Games. Asian Para Games. Ya, kedua kali saya ikut. Pertama kali Asian Para Games di Jakarta 2018. Ini kedua kali saya ikut 4 tahun kemudian. Dapat emas. Dapat emas. Wih, mantap. Katanya di Paralimpik ini pelopor ya? Paracycling. Oh, Paralimpik. Paracycling. Ya, jadi Paralimpik ini apa namanya, satu naungan seluruh macam olahraga disabilitas dan cabang-cabangnya banyak. Yeah. Salah satunya paracycling. Paracycling. Ya. Ya, itu yang di indoor itu ya? Di indoor dan di jalan juga sih. Oh, ada jalannya ada juga. beberapa kategori. Oke. Nah, itu masih pelopor ya di Indonesia? Saat itu belum ada atau gimana? Iya, saya pada saat itu atlet pertama, balapan pertama sepeda saya di Bahrain. Balapan pertama langsung ke Bahrain. Ya, karena pada saat itu belum ada kejuaraan nasional, siapa musuhnya. Oh, jadi langsung lulus gitu? Langsung ke internasional. Jadi perwakilan Indonesia siapa? Yang daftar cuma 1 orang gitu? Iya, saya 1 orang sendiri. Itu bulan Februari 2017. Itu ceritanya bisa nggak jadi terinspirasi dari mana jadi atlet Paralimpik? Kan saat itu pengennya sepeda itu ya? Atau gimana? Pada saat itu pengennya motor. Oh, dari semenjak kecelakaan pengen motor. Jadi, ya itulah. Namanya basicnya pembalap, ketika terpuruk pengen jadi pembalap lagi. Nah, karena nggak punya pengalaman kerja lain kan selain balap motor. Karena pada saat saya balap motor itu profesional dan saya fokus gitu. Jadi ketika saya dapat duit dari asuransi, lumayan kan tuh. Gede ya berarti. Ya, biasanya orang bisa buat modal usaha apa segala macam. Saya nggak mau kayak gile nih. Jadi saya beli motor balap lagi. Habis kecelakaan? Ya. Beli motor balap lagi? Saya beli motor balap dengan spek yang sama-sama terakhir saya balapan. Dan harganya nggak murah. Iyalah, itu 600 cc ya? Ya. Saya beli 1 unit itu, pokoknya saya mau latihan balap motor. Saya nggak peduli. Yang saya yakini adalah ketika saya bagus dan saya bisa punya lap time performa yang bagus, masa iya sih nggak ada yang mau kontrak lagi gitu lah. Ya. Seperti itu. Karena kan ya sampai sekarang pun pembalap super sport itu nggak banyak. 600 cc nggak banyak. Semakin tinggi cc-nya, semakin sedikit orang yang menuju ke situ lah. Yang banyak kan balapan-balapan motor bebek yang 150 cc seperti itu. Itu banyak banget. Tapi semakin spesialis sport, semakin tinggi cc-nya, semakin sedikit orang yang mau ke situ. Kenapa tuh? Ya karena gimana sih Mas? Kayak Mas usaha. Ya. Oh, yang nyaman nih usaha di ini nih. Nah, kalau misalkan Mas mau gedein usaha, kan butuh effort lebih. Tantangan lebih, modal lebih. Nah, semuanya. Gitu ya? Iya. Semuanya ya? Iya. Dan belum tentu berhasil kan? Ya, adrenalinnya juga perlu lebih siap ya? Fisiknya juga harus lebih siap. Kayak gitu. Nah, saya dulu ngerasa balapan di 2009 itu di balap motor bike sudah bosen. Gitu. Naik level jadinya gitu? Saya harus naik level. Kalau nggak bosan dan monoton kan, ya udah. Saya balapan di super sport mulai 2010 dan 2010 sampai 2015 itu di 5 tahun saya fokus di balapan super sport. Ya bisa dibilang otodidak, nggak ada sekolah balap dulu. Jadi makanya berkembangnya lama. Ya. Beda sama orang-orang Eropa, luar negeri, di sana udah jangan tanya lah, sekolah balap udah banyak. Sekolah balap tuh nggak ada modalin ya mungkin, relatif sendiri? Ya kalau modalin kan, alhamdulillah tim sudah besar pada saat itu. Tapi tetap buat ngasah skillnya itu otodidak.
Bahkan dari tahun ke tahun sedikit setelah 5 tahun peak performance langsung langsung jatuh tuh ke palung, bukan jatuh biasa itu. Ya, orang kalau cuma jatuh balap biasa besoknya masih bisa balap lagi. Saya udah bisa balap lagi, tapi berusaha gimana caranya bisa balap lagi. Dan saya beli motor balap dengan spek racing dan saya latihan cuma kuat 5 lap. Oh, langsung latihan itu? Latihan udah saya udah latihan dengan memodifikasi oper gigi dari kiri ke kanan kan. Oh, dipindahin semuanya? Karena kaki kiri saya kanannya gerak, cuma bisa napak doang. Saya pindahin dan cuma kuat 5 lap. Wah, fisik saya kurang nih. Ya udah latihan sepedanya semangat. Oh, ngelatih fisiknya di sepeda? Ya, kardionya di sepeda. Awalnya lari kan nggak mungkin. Iya. Lari susah buat saya kan. Sepeda, makin sering sepeda. Latihan motor lagi, wah enakan, wah semakin semangat lagi, wah bisa nih. Nah, di sela-sela latihan sepeda, nah ceritanya pada saat itu bisalah, bukannya bersaing ya, kalau bersaing kan balapan. Ini ngimbangin lah kecepatannya dengan orang-orang normal lainnya. Atlet ya? Bukan atlet. Oh, orang biasa dulu. Komunitas lah. Oh iya kan suka ada komunitas sepeda nih. Ya. Bisa ngimbangin nih, jadi kayak dianggap normal lah ya gitu. Normal lah, jadi nggak dianggap disabilitas karena ya kita ngikut aja. Iya. Ikut dengan peleton ya kalau gabungan sepeda itu. Yang road bike ya? Road bike. Oke. Mau nanjak, mau datar, dan ketemunya pada saat itu di kilometer 0, tau nggak sih? Hambalang. Oh, Hambalang ya. Di Hambalang kilometer 0 itu tempat favorit anak Jakarta, Bogor dan sekitarnya lah. Jadi, wah lu belum anak sepeda kalau belum ke KM0 ceritanya gitu. Karena nanjak 10 kilo kan. Nanjaknya 10 kilo? Iya. Gini maksudnya tinggi banget? Iya, nanjak. Itu orang-orang baru, anak sepeda sih pasti berhenti 2 kali 3 kali. Ke sana? Ya, dan pada itu saya udah lancar tuh. Udah sering kan. Terus ngelihat di atas ada ketua PBIC Pak Okto pada saat itu. Dia sepedaan juga? Dia sepedaan juga. Oke. Wah, ini udah nyampe atas nih. Kayaknya gua kenal nih, kata dia gitu. Ini Fadli ya? Iya Pak. Kenalin, saya ketua PBIC dan gimana mau jaga jadi atlet paracycling. Karena kita belum punya nih. Oh, di kilometer 0 ngobrolnya itu? Iya. Kita buat yuk, katanya tim paracycling. Awalnya seperti itu. Terus langsung berpikir cepet tuh. Wah, nggak balap motor, balap sepeda nggak apa-apa lah. Yang penting sama-sama kompetisi. Ya, karena ya saya senang banget kompetisi kan dari kecil kan. Jiwanya kompetitif. Ya. Dari kecil udah karate. Sama bapak tuh diarahin karate kelas 1 sampai kelas 6 SD. Waduh. Kalau males latihan, papa tuh nggak pernah galak masalah perilaku anak bandel gitu, enggak. Tapi kalau anaknya malas latihan karate, disepak sama dia. Jadi takut banget ya kalau misalkan bolos latihan karate. Ya maksudnya terbiasa lah ya dengan didikan itu. Dan apa tuh namanya, saya punya cerita lucu juga pada saat belajar jalan. Kan tadi saya cerita 6 bulan baru amputasi. Iya. Saya kecelakaan, anak saya lahir. Berarti pada saat saya amputasi, anak saya umur 6 bulan. 6 bulan. Ya. Oke. Saya pakai kaki palsu awalnya. Setelah 2 bulan berarti udah 8 bulan. Anak saya umur 8 bulan. Iya. Nah, itu tuh nggak bisa langsung jalan. Setelah 8 bulan udah dipasang? Baru dipasang, nggak bisa langsung jalan. Okay. Harus pakai tongkat 2 karena kan masih sakit banget kan. Adaptasi. Masih adaptasi dan ototnya pun masih lemah kan. Nggak pernah gerak selama 8 bulan itu. Pakai tongkat 2. Terus ngelihat Ali udah merangkak nih, anak pertama itu. Dalam hati, jangan sampai kalah sama Ali. Kompetisi sama anak. Ya, jangan sampai kalah sama Ali nih. Jangan-jangan Ali duluan nih yang bisa jalan nih daripada bapaknya. Wah, ya udah saya makin aktif lagi, latihan dan akhirnya setelah
3 bulan latihan saya udah bisa lepas tongkat. Berarti 8 tambah 3 kan 11 bulan. Saya duluan yang bisa jalan. Baru sebulan kemudian 12 bulan Ali baru bisa jalan. Jadi hal-hal kecil gitulah saya senang buat kompetisi. Kayak hal-hal kecil gitu. Ya termasuk pada saat bersepeda sama orang normal lainnya adalah bapak-bapak nih. Sepedahannya kan nggak terlalu kuat kalau bapak-bapak yang udah tua. Yang penting wah saya ngelewatin dia dulu nih. Dikit lagi. Ya nanya apa saingannya makin perlahan makin naik. Ketika kita sampai target tersebut, naikin dikit targetnya, sampai kita bisa ya sampai sekarang pun target akan terus tambah. Nggak banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, tapi jalan terus. Berarti Val ini selalu berkompetisi ya, untuk memotivasi juga kan? Kompetisi diri sendiri. Diri sendiri gitu. Kan dalam hati bahwa saya akan mengalahkan dia. Tapi intinya buat ngalahin diri sendiri. Ngalahin diri sendiri. Jadi orang lain tuh sebenarnya buat acuan aja, penyemangat kita, bukan buat ngalahin orang lain sebenarnya, tapi buat acuan kita gimana caranya kita bisa tambah lagi. Jadi batu loncatan lah ya. Dan sekarang kan saingannya udah bukan saingan ya, berarti kan ibaratnya yang dijadikan ukurannya naik terus ya. Kayak sekarang kan berarti pebalap internasional berarti yang dipakai. Pebalap itu ya apa? Paracycling ya. Paracycling gitu. Dan apa tuh? Iseng-iseng kemarin Desember 2023 kemarin. Iya. Sebulan lalu lah ya. Akhir tahun. Nggak nyampe sebulan lalu, tanggal 15 Desember. Ada teman ngajakin balap motor. Di Mandalika. Di Mandalika, oke. Memang pada saat itu baru pertama kali ke Mandalika. Saya udah tahu Mandalika kan udah lama. Cuma nonton di TV. Ada orang ngajakin, yuk kita nonton MotoGP ke Mandalika. Nggak mau. Yuk nonton balapan Superbike Mandalika. Nggak mau. Padahal pada saat itu yang nawarin tinggal datang doang. Maksudnya nggak usah mikirin tiket, nggak usah mikirin hotel. Saya udah tinggal datang. Nggak mau masih sepedahan aja. Pokoknya nanti suatu saat ke Mandalika minimal saya langsung nyobain gitu loh, entah cuma latihan track day. Cuman bukan nonton doang gitu ya. Bukan nonton doang. Ternyata ada kesempatan balapan, ya udah saya antusias balapan di Mandalika. Ya walaupun bukan kelas 600 pada saat dulu sih. Dan kelasnya pun memang di bawah satu tingkat kelas pro, ada namanya kelas komunitas pro. Ya alhamdulillah sekali nyoba langsung dapat podium. Wih, itu udah lama juga nggak pakai motor? Ya 8 tahun lah nggak masuk track bener. Nggak, ya maksudnya terakhir kan 2016. Iya kecelakaan ya. Latihan nggak 2016 kan udah latihan lagi tuh. Yang setelah kecelakaan itu. Cuman kan balapannya nggak pernah sama sekali setelah 8 tahun dari 2015. Jadi berarti kemarin balapan beneran? Pertama kali beneran. Balapan beneran. Tingkat nasional di 250 cc dan langsung naik podium pertama. Yang pertama maksudnya? Podium pertama. Juara pertama. Wih. Saya pikir kan podium tuh bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ini yang pertamanya langsung. Orang kaget dong. Pada ngeliatin dong kalau kayak gitu. Ya kan dunia racing kan ruang lingkup saya ya. Jadi ya maksudnya orang lingkup otomotif semua pasti pada kenal lah. Iya kan banyak temen juga di situ kan pada kenal. Ya kemana aja. Sekalian ajang-ajang silaturahmi lah. Udah lama gak ketemu. Saya pikir bukan balapan bener, cuman balapan biasa. Ternyata balapan beneran ya. Harus sampai bikin surat kartu izin start lagi. Jadi ya memang balapan resmi. Tapi itu si motor dimodif? Modifikasi, tentunya dengan oper gigi yang sebelah kanan. Oh, berarti mau udah persiapan dari sebelum-sebelumnya ya? Diatur. Ada persiapan lah, walaupun nggak ada latihan juga. Kalau dari awal karir sampai sekarang udah dapat berapa medali? Nggak tahu. Saking banyaknya. Karena selain kejuaraan multi event, multi event tuh 4 tahun sekali, kayak Asian Games itu 2 tahun sekali. Asian Games 4 tahun sekali. Paralimpik juga baru sekali ikut dan ya memang masih agak jauh sih ke
medali. Tapi di sela-sela itu setiap tahun bisa ada 5 kali, 6 kali tanding. Dan setiap tandingnya pun, setiap kali event pun ada banyak kelas. Paling terakhir setelah Asian Para Games ini saya ikut ada namanya kejuaraan IWAS International World Ability di Thailand. Saya ikut 6 kelas, 3 kelas dapat emas, 3 kelas dapat perak. Wah, hampir Jadi- diborong. Jadi dapat medali. Nah, maksudnya kalau satu event aja dihitung sih. Kalau banyak event banyak. Satu Ini event tuh karena ada beberapa kategori atau Ya, kelas tadi ya, ya. dan rata-rata menang lah ya, mungkin bisa dibilang gitu. Alhamdulillah Ya. menang. Kalau di tingkat kaliber- Asia- kalau tingkat Asia, Insya Allah masih bersaing lah ya. Tapi kalau tingkat dunia emang susah. Tingkat dunia tuh Asia sama Eropa tuh langsung kayak gap jauh banget gitu loh. Oh, yang apa? Yang sama siapa dulu? Yang pernah di Idola tuh siapa namanya? Joseph Metelka, Joseph Matelka itu Ya. pernah lomba bareng juga sama dia berarti kan? lomba bareng. Dan dia ke-1, saya ke-6. Weh, tapi ke-6 dunia kan ini kan? Enam dunia. Weh. Kan yang 6 pemenang tuh ada orang Asianya juga itu. Kebetulan yang Teman. mewakili yang dapat slotnya di kelas itu saya sendiri, orang Asianya. Oh gitu. Yang lain orang Eropa. Eropa. Jadi itu bersaing sama orang Eropa main Eropa gitu. sama Amerika lah, ada orang Kolombia. Ya tetap aja orang-orang sana. Iya iya, itu kan ya kompetisinya beda ya. Aku tuh langsung jauh banget tuh. Kerasa ya. Asia sama Eropa tuh gapnya langsung. Kerasa gapnya di apa tuh? Stamina kayaknya. Oh stamina. Kita kalah dari Kenapa? VO2 Max-nya. Karena dia kan biasa di ketinggian kan hidupnya kan. Oh, Otomatis paru-parunya besar, cc-nya besar lah. oh ngaruh ya itu ya. Harusnya misalkan 600 cc yang lawan 1000 cc gitu. Beda ya. Iya. Ngapnya juga beda. Sekali tarik dia udah gas aja. Mungkin saya bisa bersaing sama mereka tapi harus tinggal di Eropa. Jadi ritme kehidupan sehari-harinya harus di sana. Baru bisa. Nah, itu udah umum lah. Ya, Tiap ya, ya. atlet yang mau go internasional dan mau berprestasi di internasional, ya pasti TC-nya udah di luar negeri hidupnya, bukan di sini lagi. Oh, training camp ya tes itu ya. Ya. Ya Jadi- kan, coba atlet bola yang bagus, pasti tinggalnya udah di Eropa. Iya. Terus kayak pembalap-pembalap motor punya bagus pun ya udah tinggal harus di Eropa. Ya sama balap motor juga, tingkat Asia nih kita udah bisa prestasi nih. Kalau ikut Grand Prix, Moto3, Moto2 atau MotoGP langsung game-nya jauh. Kerasa lah ya. Terasa. Entah dari skillnya juga bisa kan ya, mungkin mereka pelatihannya bagus, enggak juga yang Ya kerasa banget. stamina pondasi lah. Oh, stamina ya? Kelihatan lah dari staminanya gapnya kalau banget skill ya. kita masih bisa berlatih dan masih bisa ke level itu kalau fondasi kita kuat. Cuman kalau fisik kita udah nggak kuat, gimana kita mau main teknik? Betul. Jadi kalau di Asia, orang Asia masih oke lah ya, tapi ketika Masih oke. mengadu dengan Eropa misalnya Ya. atau Amerika, kerasa gapnya ya. Makanya kan ada kejuaraan ini nih, biar ada zonanya kejuaraan masing-masing kan. Betul. Tapi dari zona ini loncat Ya, internasional sana. kerasa ya gapnya ya. Ya. Jadi dapat medali emas di sini, ketika internasional beda lagi gitu Ketika tantangannya. dunia ya berusaha lebih baik lagi aja lah. Betul. Kan kalau sepeda kan olahraga terukur. Misalkan pada saat event tahun ini personal base-nya berapa dan event berikutnya harusnya lebih baik lagi lah, gitu aja. Oh, ada terukur ya sepeda Terukur, itu ya. terukur. Artinya kalau terukur Jadi jelas nih, misalkan Mas atlet sepeda juga, Ah. sama-sama di velodrome, di kelas sama-sama 4000 meter. Saya selama latihan ini punya best performance-nya 5 menit. Mas Saya- bisa 4 menit 50 detik, ya pasti Mas menang. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu benar-benar absolut banget. Oh. Karena
nggak ada faktor lain. Berarti itu emang perlu dilatih ya? Ya, supaya jadi kalau bisa. misalkan mau ngalahin Mas ya gampang lah. Saya harus latihan gimana caranya bisa 449. Ngejar angka itu ya, Iya, gitu. terukur. Gampangnya seperti itu, tapi kan nggak gampang buat iya, untuk bisa hitungannya gitu, Ya. tapi untuk mencapai itu tidak semudah itu hitungannya. Semoga kayak gitu. Kalau sekarang sehari-hari itu normal aja dengan kecelakaan kaki kan? Normal, gitu ya? normal. Saya udah nganggap diri saya orang normal, mindsetnya normal, jadi kayak tongkat, alat bantu pada saat dulu awal-awal belajar jalan tuh saya hibahin lah ke orang yang membutuhkan. Oh ya, karena kalau Karena ada saya itu nggak kan, butuh itu lagi. iya. Karena mindsetnya itu ya, Ya, karena saya mindsetnya normal normal, gitu. ya. Bahkan bawa mobil ke sini sendiri ya? Bawa mobil, motor, sepeda, apalagi mobil gampang banget. Saya pernah balap mobil juga. Hah? Kalau saya bawa mobil harian kan Matic, ya biasalah itulah. Iya. Ya kan kita bawa Matic juga kaki satu, Iya. kaki kiri tetap istirahat. Iya, deal. Ya semua orang bisa lah ya. Tapi kalau balap mobil kan harus manual. Ganti kopling. Pakai kopling juga. Balap itu? Balapan, pertama kali balapan pada saya itu kelas 2000 cc pakai BMW. Alhamdulillah langsung ke satu juga. Wih. 2018 pernah balapan dan akhirnya tetap ya balik lagi ke balap sepeda. Kayak kemarin nih habis balap motor ya saya setiap menang kan si pemenang itu preskon. Ya saya bilang sih ke teman-teman media ya setelah ini saya tetap fokus balap sepeda lagi, balik lagi ke dunia saya. Saya balap motor ini ya sekedar melepas masa kangen saya aja lah. Iya. Nostalgia aja, mengingatkan pada saat masa dulu balapan, terus silaturahmi sama warga racing gitu. Jadi melepas masa kangennya dengan balap langsung Ya. dan dapat medali langsung, dapat podium gitu ya. Trofi, bukan Trofi. medali. Oh iya, trofi keren. Jadi basicnya udah kuat, staminanya udah kuat, adrenalinnya udah biasa juga. Jadi balap yang berkaitan dengan balap relatif lebih mudah kayaknya ya. Iya, semuanya kan tergantung stamina kita lah. Stamina kuat, insya Allah ngapain aja kuat. Itu ganti apa? Ketika balap mobil kan ganti kopling pakai kaki kan? Itu bisa. Bukan ganti kopling, injek. Yang jam kopling ya ganti kopling. Bisa, Normal. aja. Boleh lihat kalau diizinkan. Ini saya Ini geser dulu ya. apa ya? Ini geser. Amputasi kaki saya 15 cm setelah lutut. 15 cm setelah itu segini berarti ya. Sekitar segini nih. Oke. Ya. Makanya ini sampai sini nih. Ya, sisanya ya ini titanium. Titanium ini. Boleh pegang, Mas? Ya. Dan ini kayak kaki biasa lah inilah. Bisa pakai sepatu, bisa pakai sendal. Jadi ya cuman nggak bisa gerak ini is oke lah buat aktivitas sehari-hari. Tapi gerak ini mah nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Ini cuma ini aja kelemahan saya nggak bisa gerak. Tapi kakinya bentuknya kaku berarti ya? Kaku. Kaku ya? Iya. Oh, makanya pakai nginjek masih bisa gitu ya? Bisa. Nah, ya. Jadi makanya kalau balap motor oper giginya yang biasa di kiri saya pindahin ke kanan. Oh iya. Ya harus adaptasi lagi. Iya. Jadi biasa kita nulis pakai tangan kanan, karena pakai tangan kiri lah. Kiri ya. Tapi dengan dilatih Ya, terus menerus ya bisa lagi ya. Iya. Lalu tarik lagi aja. Jadi harus apa tuh namanya? Yang nggak ada cara lain. Itu masangnya gimana? Gampang atau susah? Gampang banget. Kayak pakai sepatu. Oh, nggak pakai sepatu ya. Jadi saya anggap ini bagian dari sepatu saya lah. Kalau kayak mandi, tidur sih saya lepas. Ya jadi ya buat teman-teman nih, buat sobat Kang Ridwan nih, artinya kan pada ini kan kecelakaan ya, tentunya nggak mudah. Tapi dengan motivasi, semangat juangnya yang tinggi, tetap bisa berprestasi ya. Ya, alhamdulillah. Karena ya tetap ya nggak sendiri lah. Yang pastinya doa orang tua itu yang paling sangat ngedukung. Terus teman-teman yang saling support. Ya. Terus keluarga, anak
yang bikin semangat. Anak nggak mungkin, ayo Abi semangat gitu. Kayak orang-orang itu kan ngasih kata-kata motivasi nggak mungkin. Cuma dengan kehadiran anak, kita ngeliat dia aja, kita harusnya termotivasi gimana caranya dia punya yang bisa dicontoh lah. Betul. Ya dengan anak hadir aja udah kita semangat ya. Ingin kita meninggalkan legasi untuk anak gitu ya. Iya itu dulu waktu pas saya pasif, pas habis amputasi, kayaknya kayak udahlah pengen santai aja di rumah. Sempet gitu ya. Kayak udah males ngapa-ngapain kan. Terus ngeliat anak, ya nanti mau nyontohin apa nih sama anak kalau kita pasif. Gitu. Sedangkan anak-anak cowok kan. Betul. Mas, dari tadi kita ngobrol nih, kita nyobain produk dulu. Ini produk bikinan sendiri, boleh mau coba yang mana? Ini ada roti, ini ada salad. Salad boleh. Boleh. Sebentar lagi salat Jumat. Iya. Bisa nih masuk. Nih salad buah. Ini puding ya. Ya. Ini bukan pengen dibilang sehat nih. Atlet apa aja dimakan, yang penting olahraganya. Nah, dibakar lagi ya. Jadi kalau misalkan anak-anak komunitas banyak yang makannya dijaga, tapi olahraganya minim. Iya. Jadi bagus. Ya kan yang penting olahraganya juga dijaga ya. Saya sih kardio sih. Seringnya kardio ya Mas? Beda sih sama ngebentuk badannya, memang makanan harus dijaga ya. Kardio itu sesuai kan kebutuhan. Kayak aerobik ya, gerak. Berarti ini pakai kan? Yang maksud kardio kan bukan sepedanya kan tadi, lebih ke gerakan kardionya kan? Berarti ada, ya kan pakai kaki juga kan, normal aja biasa aja gitu ya? Normal. Saya kalau di atas sepeda tuh kayak normal. Ya. Bagus sih, ini saya senang nih dengan hal itu. Maksudnya mindsetnya itu enggak menilai diri rendah ya atau di bawah ya. Artinya ini saya punya kemampuan. Yang target saya pada saat setelah aktivitas sehari-hari, apa yang orang normal lakukan, saya berusaha harus bisa melakukannya juga. Jadi udah nggak ada gap lagi. Ya kan itu banyak juga kan orang tuh gara-gara kecelakaan malah down. Ya kan, ya mungkin macam-macam lah ya kan. Ada yang kaki, ada yang tangan. Iya. Tapi sebenarnya kita tetap bisa berkarya kan? Iya, sesuai dengan kemampuannya sih. Dan kemampuan kan masih terus bisa diasah. Kalau kedepannya mau fokus di sepeda atau mau balik lagi ke motor gitu? Saya masih punya schedule balapan buat tahun 2024, 2025. Udah ada jadwal? 2 tahun itu udah jadwal pertandingan besar lah. Untuk yang para cycling? Ya, tahun ini kan terakhir Tokyo 2020. Ini saya persiapan Paralimpik Paris 2024. Paralimpik Paris itu pesertanya sama Eropa berarti kalau gitu? Iya, sedunia udah. Sedunia. Dan alhamdulillah udah dapat kualifikasinya, tiketnya. Ya itu saya bilang nggak gampang ya dapat masuk ke situ. Kita harus butuh perjuangan mengikuti balapan tersebut. Ya alhamdulillah selama ini negara ngedukung. Gitu, jadi nggak murah lah, mahal banget buat kita berangkat ke Eropa itu mengikuti kejuaraan dunia. Dari segi transportnya, iyalah. Sepedanya dari sini juga kan dikirim? Alhamdulillah saya punya sponsor sendiri sepeda dari Perancis. Sponsor ada? Iya, sponsor pribadi. Jadi maksudnya sepedanya? Jadi sepeda saya udah nggak beli lagi, udah ada yang sponsorin. Jadi kalau udah itu disediakan aja di sana? Nggak gitu? Disediakan, saya bawa sendiri. Oh dari sini tetap bawa? Tetap bawa sendiri, nggak ada yang sediakan. Jadi itu benar-benar barang personal kita sendiri. Ya soalnya kan sepeda tuh udah ada setelannya masing-masing ya. Betul. Setiap orang kayak kita nih, masing-masing ukuran sepedanya beda-beda. Itu kalau normal kan mahal ya? Berangkat ke luar negeri gitu bawa sepeda kan mahal kan kalau normal?
Ya sepeda aja mahal. Ya sepeda khusus ya. Yang di apa di velodrome ya? Velodrome dan road bike. Jadi perlu diketahui setiap kali balap sepeda saya bawa 3 sepeda. Bukan cuma 1. Bukan 1. 3. Dan 3-tiganya itu jenisnya berbeda. Yang 1 road bike, yang 1 time trial sama-sama jalan raya, yang 1 sepeda velodrome. Itu semuanya beda tipe. Kan lombanya cuma 1, dapat 3 lomba langsung. Lombanya umumnya saya ikut 4 kelas. Ya, jadi nggak cuma 1 kelas. Kalau yang lain gitu nggak sih? Apa cuma Pali doang yang kayak gitu? Tapi rata-rata sih di atas 1 kelas sih. Ya, orang ambil dari 1 kelas, tapi Ya, saya paling banyak 4 kelas. Teman-teman yang lain ada yang 2 kelas, ada yang 3 kelas. karena latihannya beda ya, tekniknya beda, alatnya beda, walaupun mirip-mirip ya. Ya, disiplinnya yang dikuasai beda-beda ya. Kalau saya lebih kayak ke speed endurance, jarak jauh, makanya badannya kecil. Karena sepedahan terus, jarak jauh Jaraknya latihan. jauh. Kalau yang sprinter badannya gede-gede karena dia gedenya di gym. Di Gym, terus latihan sepeda. Di gym latihan sepeda, jadi badannya gede. Dan tapi dia jarak pendek, cuma 200 meter, 1000 meter. Pernah ke Semarang katanya sepedahan? Pas COVID 2021. Jadi sama teman-teman Kelapa Gading Bike. Ide gila. Jadi cuman kayak obrolan biasa. Yuk kita goes dari mulai gelap sampai gelap lagi. Gelap lagi. Ya itu pencetusnya adalah Mas Roy. Ada dengkotnya KGB. Yuk kita goes dari gelap ke gelap lagi. Sampai mana sih? Gitu. Akhirnya terrealisasi. Goes dari start dari Kelapa Gading. Lewat Pantura. Pas gelap lagi jam 7 sampainya Semarang. Berapa jam tuh? 12 jam? 12 jam. Mau lagi mas? 12 jam 19 menit. Tapi berhenti kan? Ada berhenti? Berhentinya itu cuma kayak nggak nyampe setengah jam. Makan tapi? Nggak? Makan jam 3, makan besar. Masuk nasi dan itu pun masih lanjut lagi. Langsung baru goes lagi? nanjak ke Alas Roban. Pernah Alas Roban nggak? Nggak pernah. Kalau pernah Alas Roban tuh jalannya merembet panjang gitu. Itu paling capek. Kan selama Pantura kan datar tapi panas. Itu temperaturnya sampai 38 derajat Celcius di siang-siang di Pantura panas banget. Apalagi pas dilewatin bis makin panas. Ngegetar lagi kan kalau bis gede gitu. Itu berhasil sampai ke sana semuanya. Yang berhasil kita berempat. Dari sekitar 20-an ya peserta. Oh, udah 20. Jadi start 20 harus nyampe Semarang tuh 20-nya harus nyampe. Targetnya. Enggak, targetnya memang begitu. Jadi misalkan ada yang 100, ada yang mampu cuma 150 kilo, dia naik mobil evakuasi, tapi terus jalan. Oh, ya. Terus ada yang kuat 200, nggak kuat evakuasi, karena ya kemampuan orang beda-beda ya. 250 di Tegal, nggak kuat, naik mobil evakuasi. Tetap ketemu di sana. Tetap, jadi kita benar-benar finish bareng, makan bareng sana, baru balik lagi. Kita nggak nginep. Nggak nginep jadi udah nyampe. Jadi nyampe, mandi di hotel, terus makan malam, pulang lagi. Ada kerjaan banget. Jadi hotel nggak diinepin, cuman mandi doang. Mandi doang. Mau balik lagi, mau gitu lagi mas, nyobain lagi? Ntar dulu dah. masih belum ketemu motivasinya lagi buat kayak gitu lagi. Iya. Mungkin yang lebih jauh lagi kali ya, biar tambah menantang. Ini kayaknya perlu digituin ya. Tapi udah mulai ngajakin sih teman-teman. Kita jauhan lagi yuk katanya, cari di Kapuas nih. Solo sekalian misalkan. Solo itu 560 kilo. Waduh. Mau tahu? Jogja pakai asli tuh. Ya gue hari-hari misalkan bolak-balik Solo Bogor kan, kilometer dari rumah 0 sampai Solo tuh 560. Gila ya. Itu kalau ini kan kita ngomongin fisik ya. Ya.
latihannya seperti apa sih sehari-harinya? Apa tiap hari, sehari sekian jam? Ya saya kalau lagi aktif pelatnas, latihan ya kayak orang kerja dari Senin sampai Sabtu. Oke. Jamnya dari pagi sampai jam 10, jam 11. Istirahat, isoma, tidur siang, habis asar mulai latihan lagi. Goes terus? Ya sorenya itu lebih kayak ke trainer sih, gitu. Oh. Sepeda statis. Ya tapi terus aja Ya, gerak gitu. ya kan kerjaannya itu. Goes. Hampir tiap hari kan kayak gitu ya? Ya. Pagi goes, sepeda bener, Ya. sorenya sepeda statis, sambil belajar mungkin dan sebagainya. Ya. Tapi itu dilakukan hampir setiap hari ketika Setiap mau hari. menghadapi kejuaraan. Menghadapi kejuaraan itu hampir 1 tahun. Contoh misalkan kayak saya ini masuk Januari ini, nanti pertengahan masuk lagi training center. Nanti tandingnya tuh Novemberan. Berarti latihan selama berapa tuh? 11 bulan 11 ya? bulan? Iya, 11 bulan. Latihan selama 11 bulan dengan variasi program latihan lah ya, nggak monoton. Cuman buat apa? Ya cuman buat 5 menit di velodrome doang gitu. Ya artinya untuk mendapatkan sesuatu kan prosesnya tidak sebentar gitu ya. Dan bukan kita aja yang latihan, mereka juga latihan juga. Sama ya. Bahkan bisa jadi lebih berat lagi ya. Ya. Terutama untuk yang juara 1 yang internasional kan gitu. Kalau ke depan rencana Fadli ini apa? Sekarang udah punya bisnis ya atau sekolah balap ya atau gimana? Ya, sebenarnya itu saya dirikan pada saat saya setelah pensiun balapan. 2016 itu ngediriin sekolah balap. Karena punya baju balap, punya motor, dulu bekas balapan kan, latihan. Terus punya ya perlengkapan balap lah. Wah ini biar nggak mubazir, jadiin aja nih sekolah balap. Ya dulu kan pembalap ketika pensiun kalau nggak punya sekolah balap, kalau nggak punya bengkel ya gitu-gitu kan yang masih. Jadi itu emang udah diharap cita-citakan dan jalan ya sampai sekarang jalan ya. Sampai sekarang alhamdulillah ada temen yang bantu jalanin, dia yang running, termasuk adik saya sendiri juga. Ya sampai sekarang lah, termasuk muridnya anak saya sendiri. Oh, anak di situ juga. Ya, Jadi nanti kalau ada sobat Kang Ridwan yang mau daftar ya sekolah balap, apa nama sekolahnya? 43 Racing School. 43 Racing School, sesuai dengan nomor balapnya dulu ya. Ya, nomor balap 43. 43. Jangan ditanya. Hah? Jangan ditanya nomornya. Iya. Saya mau nanya itu. Nah, terakhir ya, ada tips buat sobat Kang Ridwan nih supaya mereka termotivasi ya. Ada kan mungkin yang sedang dengan kondisi sama. Ya, ya buat umum lah ya, karena kayak gitu kan. Ya mungkin yang saya rasakan cobanya seperti ini. Kang Ridwan selama hidup nggak mungkin nggak ada cobaan kan? Ada ya. Dengan yang berbeda. Ya tapi intinya kompetisi itu ada di mana-mana dan kesempatan juga ada di mana-mana juga kan. Tergantung kita mau ngambil apa mau ngelewatin. Gitu. Kayak saya pada saat dulu pas habis terpuruk pengen comeback lagi ke kehidupan nih, bukan jangan ngomong kompetisi dulu terlalu jauh. Karena kita buat ke kehidupan juga belum tentu kita bisa ngejalanin kehidupan dengan normal kan setelah posisi kaki saya seperti ini. Balik lagi ke masyarakat dengan normal ya. Ya saya berusaha aktivitas setiap harinya, cuman buat nyiptain kesempatan yang nggak tahu kesempatan itu apa. Gitu. Masa pas lagi kita mau bangkit, saya mau jadi atlet sepeda, mana kepikiran kayak gitu. Iya. Bisa jalan aja udah syukur gitu. Kita ngeliat orang aja jalan ngiri gitu. Apalagi bisa ngeliat orang olahraga ngiri banget karena itu yang dirindukan sama orang sakit. Iya.
Makanya kalau kita lagi jalan olahraga, ya Allah bersyukur bisa sehat. Ya, bisa bersyukur ya, apa yang sekarang. Iya, karena saya pernah ngerasain sakit. Wah, ternyata bisa sehat itu nikmat. Gitu. Ya. Jadi intinya pada saat saya pengen bangkit lagi, nggak lantas pengen jadi atlet lah. Betul. Normal dulu aja. Normal minimal. dulu. Nah, ketika aktif, pasti kesempatan akan datang nih. Nah, ketika kesempatan datang, mau ngambil apa mau dibiarin. Nah, siap. Makasih banyak nih sudah Sama-sama, mampir. Kang Ridwan. Sebelum ditutup kita ada satu sesi lagi. Jawab cepat namanya itu. Aduh, bahaya kita ini. Jadi kalau saya pertanyaan jawabnya cepat. Oke, bismillah. Mikirnya 1 detik aja lah ya. Apa 0,5 detik? Lagi balap 0,5 langsung jawab gitu ya. Siap? Jadi saya kasih pertanyaan, pilihan sih sederhana. Ya. Nanti jawab cepat ya. Ya, Pertama, sekolah atau balap? balap. Balap. Iya. Dari dulu itu ya. Dulu Road bike atau velodrome? velodrome. Velodrome. Wah, udah jadi passion yang baru ya. Iya. Oke. Vespa atau bebek? Vespa. Vespa. Oke. Bogor atau Solo? Bogor ya. Solo tetap. cari duit. Cari duit. Kerja. Honda atau Kawasaki? Honda. Honda. Terakhir. 162 atau 43? 43. 43. Oke, makasih banyak sudah mampir. Sukses selalu. Ya. Mudah-mudahan berhasil di kejuaraan berikutnya Amin dan ya bisa Allah. selalu membanggakan bahasa Indonesia. Amin. Oke, makasih ya. Makasih. Mantap.